Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kembali lagi kita akan melakukan podcast di TKP. Kali ini yang akan kita coba liput adalah proses pelaksanaan tes CAT untuk rekrutmen RSUD Cilograng dan RSUD Labuan. Selama 10 hari, Badan Kepegawaian Daerah akan melaksanakan tes CAT di sini. Ada 5.500, sekitar 5.500 yang akan melakukan tes CAT dibagi dalam 10 hari ke depan. Nah, bagaimana proses pelaksanaannya? CAT ini berlangsung, ketatnya pelaksanaan CAT sehingga masyarakat harus yakin dan percaya bahwa CAT adalah murni nilai. Maka coba kita lihat pelaksanaannya di dalam, sejauh mana pelayanan dan tes ini berjalan dengan baik. Begitu, mari kita ikutin. Ya, sahabat Banten Podcast, di belakang saya sudah ada peserta yang sedang mendapatkan pengarahan dari panitia PKD. Mereka terlebih dahulu akan diberikan pengarahan untuk pemberkasan kelengkapan begitu. Nanti kita coba wawancara bersama para peserta dan panitia gitu. Tahu pelaksanaan adab rekrutmen ini dari mana? Dari sosial media. Dari sosial media apa? Instagram sama WhatsApp. Instagram apa? Instagram dari RSUD-nya. Oh, Instagram RSUD. Kalau dari WhatsApp grup apa? WhatsApp dari Infoloker. Nah, sekarang ini Mbak siapa? Lisna. Mbak Lisna masih posisi bekerja di tempat lain apa? Udah enggak. Lagi enggak kerja di tempat lain. Apa yang melamar di apa? Apa? Ngelamarnya di apa? RSUD Labuan. RSUD Labuan. Apa untuk posisinya? Untuk posisinya Planata Laboratorium, analis kesehatan. Oh, analis kesehatan. Siap. Jadi sebelumnya pernah pengalaman bekerja di klinik. Di klinik. Udah lama ya? Lumayan. Lumayan lama. Nah, hari ini kan udah mulai pelaksanaan CAT. Ya. Mbak Lisna, menesnya di daerah mana? Daerah Kening. Daerah Kening. Kira-kira optimis? Insya Allah. Apa udah menghafal apa gimana? Mempelajari yang ada aja. Nitip nggak? Ah? Ada nitip nggak? Nitip apa nih? Nitip untuk ke dalam? Ya, nggak ada. Nggak ada ya? Murni ya? Murni. Nggak ada. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini pure nilai asli. Oke, makasih ya Mbak Lisna. Mudah-mudahan lulus. Amin. Nah, selanjutnya kemudian kita coba bertanya juga ke peserta dari Cibaliung untuk melamar di sini. Ya, Planata Laboratorium yang di Labuan. Tahu informasi ada rekrutmen Belud ini di mana? Dari keluarga ada yang ngirimin. Dari mana? Dari keluarga. Oh, dari keluarga, bukan dari Instagram atau medsos, bukan? Ya. Nitipnya udah kemana? Kenapa? Nitipnya biar lolos? Enggak ada nitip. Nggak ada titip menitip? Enggak. Yakin? Iya. Optimis tapi bisa lolos? Nggak tahu, coba aja dulu. Hah? Coba aja. Sebelumnya lagi bekerja apa gimana? Iya. Bekerja juga? Masih? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di bagian apa? Ini laboratorium. Oh, di laboratorium juga, di klinik? Iya, di klinik lab. Nah, ini tahu nggak ada berapa pelamar peserta? Banyak. Ada berapa? Ini sekarang 100 sama profesinya. Artinya dari total tahu nggak berapa pelamar? 12.000. 12.000. Yang lolos verifikasi? Yang nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi hari ini adalah jadwal yang analis CAT. CAT. Yakin bisa lulus CAT? Udah ngapalin? Nah, bisa aja. Nah, kemarin itu ada kendala bahwa di Cibaliung itu susah internet ketika ngupload berkas itu terkendala. Nggak tahu, aku di Jakarta soalnya. Nguploadnya di Jakarta. Oke, baik. Mudah-mudahan lulus, Mbak. Ya, kasih. Ya. Sahabat Banten Podcast, nah kali ini kita juga mencoba wawancara dengan yang sudah melakukan tes CAT. Asal mana? Pandeglang. Dari Pandeglang. Ya, dari Pandeglang. Nah, Amanda ini tahu informasi terkait ada rekrutmen Blood
Ya. Di Labuan, RS Labuan. Dari mana? Dari IG-nya. IG apa? IG. Aduh, namanya lupa lagi. Lupa lagi namanya. Iya. Nah, kemudian saat ini masih bekerja di tempat lain atau Aku fresh graduate. Baru lulus. Iya. Oke, dari kampus mana? Universitas MH Tamrin Jakarta. Oh, Jakarta. Jauh Iya. juga ya. Ambil jurusan apa? Aku analis kesehatan Oh, analis TLM, kesehatan. Jadi iya. kesini juga ngelamarnya di bidang di bidang laboratorium, analis laboratorium ya. Ya. Nitip nggak biar lolos? Alhamdulillah enggak. Nggak murni ya? Ya. Serius murni? Murni dong. Murni aja. Ya. Yakin tapi? Yakin. Oke. Nah, tadi tahapannya gimana? Mulai dari proses pendaftaran, upload berkas, sampai hari ini CAT, ada kendala apa yang kira-kira menjadi agak rumit gitu? Alhamdulillah sih kemarin dari upload data, pendaftaran gitu, nggak ada kendala apa-apa sampai sekarang. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Tapi pelaksanaannya lumayan ketat ya? Ya lumayan, lumayan ketat sih Yang menurut ketatnya aku. di bagian apa? Di bagian CAT yang agak ketat itu. ya di situ kayak lebih diawasin gitu juga kan. Ada berapa soal? 100 soal, waktunya 90 menit. 100 soal itu apa? Umum. 50% umum, 50% sesuai bidang kita masing-masing. Tapi katanya informasinya dari satu meja ke meja lain juga berbeda ya? Iya. Nilainya, Iya, soalnya. Jelas beda banget. Jadi kita kayak nggak bisa nyontek satu sama lain ya, juga. karena kiri kanan soal berbeda. Iya betul. Diawasin. Diawasin. Ada berapa pengawasnya? 5 kali ya. Di dalam satu ruangan. Iya. Telat juga nggak bisa hadir ya? Iya betul. Telat juga nggak bisa hadir. Telat 1 menit juga nggak bisa hadir. Nggak bisa hadir. Telat 1 menit. Iya. Nah, kemudian setelah hasil menjawab nilai-nilai itu, nilai langsung keluar. Iya, nilai langsung keluar. Nilai langsung keluar. Semuanya diumumin semua. Jadi di satu komputer kita masing-masing kita bisa lihat nilainya. Jadi nggak di kayak seluruhan gitu. Oh, bukan semua peserta kemudian ada papan nilai yang keluar semua, enggak? Itu di komputer kita masing-masing. Nilainya Kalau muncul. kamu dapat berapa tadi nilainya? Malu Kecil. Ya? Kecil ya? Kayaknya. Apa itu poinnya, ratusan apa? Ratusan. 400, 300 gitu ya? Ya. Yang paling tinggi itu berapa? 500? Nggak tahu sih, kayak nggak dikasih rata-rata gitu. Jadinya kayak ini nggak tahu kecil nggak tahu besar ya. Iya, berapa nilainya? 255. 255. 255 itu kayaknya gede itu. Nggak tahu ya. Nggak tahu Kayaknya ya. kecil sih. Tapi nggak ada pemeringkatan memang, maksudnya nggak dikasih tahu. Enggak. Nanti kalau kamu nilainya segini, antara misalkan rank Iya, nggak ada rank. 200 sampai 700 gitu. Nggak ada. Nggak dikasih tahu. Oke. Tapi mudah-mudahan nanti selanjutnya setelah ini apa katanya? Setelah ini kayaknya pemberkasan. Kalau di pengumumannya sih pemberkasan, terus kayak persiapan untuk SIP. SIP itu surat izin praktek. Apa ada pengumuman kelulusan nanti? Ada kayaknya. Nanti ada pengumuman Ya, kelulusan. ada. Ya? Misalkan kamu dinyatakan lulus atau tidak Ya, ada. dari CAT ini. Ya, mudah-mudahan kita doain lulus ya, Amin. dan menjadi salah satu pegawai di RSUD Labuan. Iya, betul. Makasih ya. Iya. Nah, sahabat, kemudian kita juga mendapat peserta yang sudah melakukan CAT hari ini, namanya Muhammad Noval. Muhammad Noval, betul. Kita panggil Noval aja biar Boleh. akrab. Noval dari mana? Saya dari Pandeglang, tepatnya di Munjul. Oh, Munjul. Kemarin pada saat Idul Fitri, kendala nggak pada saat upload dokumen? Pas waktu upload dokumen itu nggak ada kendala, lancar-lancar aja kalau saya. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar. Nggak ada informasinya kan ada kendala di internet sehingga gagal pada saat upload dokumen. Ya, kalau saya kebetulan nggak ada kendala. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Novel dapat informasi ada rekrutmen Blood ini dari mana? Saya informasinya dari Instagram itu apa? Provinsi Banten itu. Dinkes. Iya, betul, Dinkes Provinsi Banten. Oke. Nah, kemudian Novel melakukan sekarang ini posisinya lagi bekerja di tempat lain apa? Sekarang lagi bekerja di tempat lain. Di mana? Di Rumah Sakit Alinda. Rumah Sakit Adinda. Alinda Husada di Pandeglang. Oh, Rumah Sakit Pandeglang. Apa yang dilamar di hari ini?
Saya sebagai perekam medis. Rekam medis. Ya. Nah, kamu tahu nggak bahwa proses ini kemudian ada budaya, ada kecurigaan titip menitip? Hmm, Ada mencurigai itu nggak? untuk mencurigai nggak ada sih. Nggak ada ya. Ya. Kamu sendiri juga, Yusuf juga tidak ada. Tidak ada hasil murni saja saya untuk Murni aja. daftar. Karena yang paling sulit itu kan di CAT, ya. Nah, tadi dapat, boleh tahu nggak, dibocorin nggak nilai dapat berapa? Ada kelihatan nilainya langsung dari situ. Dapat berapa nilai? Nggak boleh disebut sini. Nggak boleh disebutin. Hah? Nggak mau disebutin? Nggak mau disebut. Nggak apa-apa. Tapi dari kiri kanan peserta yang sedang CAT itu tidak bisa saling intip. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya. Dan murni mereka menjawab soal tanpa saling contek. Enggak ya. Kayaknya apa? Fokus ke soalnya masing-masing. Dari awal pendaftaran sampai per hari ini, apa yang menjadi kendala misalkan di saat seperti apa? Kendalanya kayaknya nggak ada kendala, saya lancar-lancar aja sampai hari ini tes juga. Nggak ada kendala. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillahnya lancar-lancar aja. Dan setelah ini Yusuf tinggal nunggu apa nih setelah CAT? Tinggal nunggu hasil pengumuman CAT-nya. Pengumumannya. Iya, lolos atau tidaknya. Oke, nanti kalau pengumumannya itu lagi-lagi di website. Iya, betul, di websitenya. Tadi disampaikan juga ya. Sampaikan juga. Tanggal berapa katanya pengumumannya? Tanggal 25. 25 April ini ya. Oke. Baik sahabat Banten Podcast, itu wawancara kita dengan peserta yang sudah mengikuti tes CAT dan kita coba masuk ke dalam bagaimana proses tahapan-tahapan yang dilakukan oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan waktu dari Pak Kabid, Kepala Bidang pengadaan, pemberhentian kinerja dan disiplin, Pak Aan Fauzan Rahman. Beliau ini yang membidangi bidang salah satunya pelaksanaan rekrutmen ini, termasuk tes CAT yang sedang berlangsung di dalam. Nah, biar kita tidak terlalu mengganggu, ini gedungnya di dalam sini Pak ya, pelaksanaan CAT itu. Di dalam sini, gedung CAT. Secara teknis mereka setiap hari ada 100 sesi. 100 orang, 100 orang. 4 sesi, hari biasa ya. Dibagi 4 sesi. Dibagi Berarti 4 dari jam pagi jam sampai 7.30 sampai terakhir masuk jam 15.30. Ending jam 5. 4 sesi itu. 4 sesi, kecuali Jumat ya. Kecuali Jumat 3 sesi. 3 sesi. Nah, ini ada sekitar 5.300 atau 5.655 yang udah dinyatakan lolos memenuhi syarat. memenuhi syarat Ya. MS ya. MS. Mereka akan terbagi dalam beberapa hari sampai tanggal 20 Sampai tanggal 25 April. 25 April. April gitu. Nah, cuman ada yang menarik ternyata bahwa dalam pelaksanaan ini para peserta itu mendapat bahasanya subsidi 100.000 rupiah per orang gitu ya. Oh, ya. Nah, itu bisa dijelaskan Pak Kabid gimana? Jadi gini, kami di Provinsi Banten menjalin kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara dalam hal fasilitasi tes melalui komputer assisted test. Yang mana domain ini sudah sangat qualified sekali, BKN ini dalam mempunyai CAT-nya. Dan jangan lupa CAT ini sudah kita kenal dalam hal perekrutan ASN, khususnya PNS dan P3K. Nah, untuk mendapatkan layanan, BKN sudah menetapkan melalui Perka BKN terkait dengan tarif per orang yang harus dibayar oleh instansi, lembaga, kementerian yang akan menggunakan CAT tersebut. Dan pembayaran ini langsung kepada kas negara dalam bentuk PNBP. Pembayaran pajak negara bukan pajak. Nah, tarifnya adalah 100.000 per orang. 100.000 per orang. Nah, kami melihat bahwa ini adalah pesta bagi warga Banten, khususnya. Dimungkinkan memang ada masyarakat luar untuk mengikuti, dan Banten tidak ingin membebani kepada masyarakat untuk membayar hal tersebut. Oleh karenanya, pimpinan melalui gubernur, wakil gubernur, itu menentukan bahwa untuk pembayaran tersebut ditanggung oleh
pemerintah Provinsi Artinya Banten. sekitar 550 juta ya, 530 Ya, jutaan. setengah M lah. Setengah M. Setengah M. Itu bersumber dari dana APBD apa dari dana mana Pak? APBD. APBD yang teralokasikan pada 2 rumah sakit. Satu rumah sakit Cilograng dan satu lagi rumah sakit Labuan. Dan itu langsung dibayarkan ke rekening BKN. Langsung. Nah, cuman tadi disayangkan dari setiap peserta yang hadir, Iya. ada juga masih beberapa peserta yang tidak hadir Pak ya, di hari yang sudah dijadwalkan. Betul. Agak disayangkan sebetulnya karena ketika kami mengharapkan dengan adanya sudah diberikan sebuah diskresi ataupun juga perhatian dari pemerintah terhadap warga Banten untuk kita tanggung mengenai pembiayaannya. Namun ketika dalam pelaksanaan kami ukur sekarang sudah memasuki hari ketiga, ada kalanya setiap sesi itu tidak berjalan secara maksimal dari sisi peserta jumlah ya. Ada kalanya 5 peserta yang tidak hadir, ada 10, bahkan ada juga yang sampai 12 orang pernah kita menemukan Dalam satu sesi itu ya? Dalam satu sesi. Ya mungkin ini juga ya mungkin karena berbagai kendala mungkin ya. Mungkin juga mereka menemukan hambatan ketika akan hadir dalam pelaksanaan tes ini, mungkin secara pribadi ataupun juga mungkin ada hal-hal lain dari sisi. Karena barangkali kalau diakumulasi nanti bisa mencapai ratusan yang tidak hadir kan gitu Pak ya. Dan Sangat itu mungkin, sangat mungkin. Dananya lumayan lah. Dananya lumayan. Nah, itu juga poin penting. Terus yang kedua, kita masih punya rasa membangun brand image. Kenapa ini BKD? Kenapa harus BKN yang melaksanakan tes CAT? Nah, barangkali bisa dijelaskan tuh Pak untuk pelaksana CAT ini. Ya. Kita ingin pelaksanaan rekrutmen ini berjalan dengan adil. Berjalan dengan adil tanpa harus diembel-embeli. Kita punya stigma khusus lah dalam sebuah rekrutmen. Ada kalanya harus mengenal orang dalam, harus mempunyai kedekatan khusus dengan pihak-pihak tertentu, atau juga harus mendapatkan keistimewaan. Nah, pada rekrutmen ini kita ingin membangun pola bahwa ini sudah kita laksanakan secara jujur, fair. Dalam artian apa? Ketika mereka melakukan tes CAT ini, tidak harus menunggu waktu lama untuk mengetahui nilai dari masing-masing peserta. Karena selang sekitar mungkin 31 jam, itu sudah bisa ditampilkan di sebuah link YouTube yang bisa diakses oleh siapapun dimanapun di seluruh dunia. Nah, pada titik itu CAT sudah membuktikan diri sebagai salah satu fitur ataupun juga fasilitas yang memungkinkan untuk memberikan sebuah kepastian dari sebuah integritas. Dan itu real time Pak ya? Sangat real time. Peserta langsung bisa men-screenshot untuk menjadi bahan bukti bahwa mereka punya nilai sangat mungkin, segini, gitu. Sangat mungkin. Nah, dari awal itu lonjakan ini mempengaruhi sistem nggak Pak? Ada hampir, kalau yang saya dengar 9.000 lebih ya, jumlah peserta yang melamar. Oke, ketika kami buka lowongan melalui website rekrutmen Banten.Prov.Go.id, kami tracing sampai dengan penutupan tanggal 3 tercatat hampir 12.000 pelamar yang sudah masuk untuk mendaftar. Ketika mereka sudah mendaftar, mereka juga harus membuat sikap akan melamar kemana. RSUD Banten kah? RSUD Cilograng kah? Nah, yang sudah menentukan sikap ini kurang lebih ada hampir sekitar 7.000. 7.000 sudah menentukan sikap. Dari 7.000 ini barulah kita lakukan verifikasi validasi terhadap lamaran berdasarkan ketentuan yang sudah kita sampaikan sebelumnya dalam pengumuman yang kita awali. Nah, dari situ kita mendapatkan kurang lebih 5.655. Yang sisanya kita masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat karena dengan berbagai hal. Ada terkait masa kerja, ada terkait dengan ketidakadaan dokumen tertentu, ataupun dari syarat-syarat administratif yang mereka tidak penuhi. Nah, ini juga menarik nih Pak. Agak bahwa ada di situ pengumuman di mana
misalkan KTP Cilograng, Ya. KTP Lebak, dia ketika melamar di KTP Cilograng, di RSUD Cilograng, maka ada penambahan poin. Afirmasi. Namanya afirmasi. 30%. Nah, 30%. Itu jadi begini, bisa Pak. ada. Nah, ketika kami lakukan ini rekrutmen berdasarkan CAT, tentunya pimpinan juga memperhatikan sebuah keinginan dari masyarakat, khususnya masyarakat sekitar yang terdapat dalam wilayahnya, yaitu RSUD Cilograng berada di Kabupaten Lebak dan juga RSUD Labuan di wilayah Kabupaten Pandeglang, untuk memberi kesempatan mereka seluas-luasnya menjadi bagian dari masyarakat yang ikut membangun atau dalam konteks bekerja dalam rumah sakit. Namun tentunya cara-cara yang harus mereka lewati juga tetap menggunakan CAT. Nah, di mana letak keistimewaannya? Pemerintah sudah menetapkan untuk memberikan afirmasi. Afirmasi itu memberikan semacam relaksasi nilai lebih untuk tentunya aturan mainnya harus dipenuhi. Aturan mainnya, warga Pandeglang yang dibuktikan dengan KTP yang akan melamar ke RSUD Labuan yang menjadi ada di wilayahnya akan mendapatkan afirmasi 30%. Atau kalau dari kalkulasi nilai itu 150 poin. oh 150 poin. 150 poin. Dan untuk warga Lebak yang akan melamar ke Cilograng juga akan mendapatkan hal yang sama. Tapi ini tidak akan berlaku kalau misalkan mereka zigzag. Dari warga Pandeglang yang akan melamar ke Pandeglang ke Cilograng, dari Lebak yang akan ke Labuan, itu nilai afirmasinya tidak sebanyak itu, hanya 10%. Sama halnya dengan daerah lain di wilayah Provinsi Banten. Atau sekitar berapa poin tuh, Pak? 10%. Kalau tadi ya, 150 poin, 50. 50 poin. 50 poin. Nah, nanti itu diakumulasi ditambahkan dengan hasil CAT. Dengan hasil CAT-nya. Misalnya hasil CAT adalah 200. Ya. Berarti ditambah Misalkan yang bersangkutan dia warga Pandeglang, dia melamar ke Labuan, dapat poin skala CAT-nya 200, berarti ditambahkan 150, dia mendapatkan nilai totalnya 3,5. 350. Kalau misalkan ada yang 400 bisa 550 berarti ya. Seperti itu. Nah, itu disampaikannya itu di saat kapan? Ketika di pengumuman. Jadi begini. Nanti ketika kita semuanya sudah rampung, BKN akan menggenerate nilai dari CAT ditambahkan dari afirmasi. Nah, sebelumnya Pak, makanya kami lakukan verifikasi validasi untuk men-tagging atau menandai pelamar yang mempunyai afirmasi. Oh, lihat KTP-nya dia warga Pandeglang, dia lamar ke Labuan, kita tagging yang bersangkutan mendapatkan afirmasi. Nah, Di sistemnya ada. Di sistemnya ada. Jadi ketika di akhir nilai dari CAT tersebut akan menambah secara auto apabila orang-orang tertentu yang sudah terindikasi mempunyai afirmasi tersebut. Barulah itu keluar dalam bentuk ranking per rumpun formasinya. Jadi sejak awal ini mereka udah di tag ya, mana yang Sejak awal afirmasi. di belakang layar mereka sudah di tag, tapi yang nilai yang ditampilkan di YouTube adalah nilai murninya dulu. Nilai murni. Nilai murni. Supaya masyarakat juga tahu, oh saya dapat berapa sih sebetulnya. Oh saya dapat afirmasi enggak sih? Nanti di ujung baru dikalkulasi. dikalkulasi dengan afirmasi itu. Betul. Dan dipublish. Betul. Publish. Oke. Nah, kita bisa sambil berjalan bagaimana proses pelaksanaan. Ya. Pelaksanaan ini sering digunakan, kemarin ASN juga di sini, Pak. Ya, assessment center memang kita desain ruangan ini untuk hal yang sifatnya pengujian. Di dalam itu ada lab komputer, karena era sekarang digitalisasi. Jadi semuanya serba era komputer. Nah, di sisi sini adalah ruang wawancara sebetulnya ini untuk assessment. Nah, ini sahabat, di dalam ini sedang berlangsung tes CAT. Kapasitasnya berapa, Pak? 100. Agak 100 komputer ditambah 5% untuk spare. Jadi 5 komputer selalu standby. Khawatir ada yang trouble apa dan lain, dia langsung berpindah. server ini langsung ke BKN. Langsung BKN. Tidak di sini, Pak ya? Tidak di sini.
Artinya untuk menjamin bahwa ini terjadi sangat terjamin, Sangat terjamin. ini langsung Langsung. Jadi kita di sini hanya memfasilitasi dari sisi sarana dan keterjaminan jaringan. Itu yang menjadi kalimat kunci dalam sebuah pelaksanaan CAT. Dua hal tersebut. Satu, sarananya berbentuk komputer, dia punya spesifikasi, terus juga dia harus kosong isinya tanpa ada aplikasi apapun. Yang kedua, jaringan yang kuat. Nah, dan jaringan kuatnya kita dibantu oleh Kominfo juga. karena tadi kita juga bisa masuk, nggak diperbolehkan masuk, Ya. hanya untuk di luar saja kita ngambil gambar. Selebihnya itu tim petugas itu dari BKN. BKN semua. Mereka BKN apa pihak kedua, pihak ketiga? Enggak. Yang di dalam itu ada dua. Satu BKN pusat, yang satu lagi BKN Kanreg 3 Bandung. Karena Banten ada di wilayah Kanreg 3 Banten. Pengawas itu ya. Iya, semuanya. Ada dari wilayah IT-nya, ada yang mengawasi. Berarti ada berapa orang dalam dari sekitar 8 Kurang lebih 6 sampai 7. dan 7 orang. Nah, demikian sahabat Banten Podcast, dan kita jangan terlalu lama takut mengganggu yang di dalam yang sedang melaksanakan CAT. Ke depan masih ada sekitar berapa hari lagi? 7 hari lagi. Kayaknya masih banyak deh ini, soalnya hari ketiga ini. Hari keempat ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Hari keempat ini. Dan barangkali penegasan dari Pak Aan selaku bagian dari penanggung jawab pelaksanaan rekrutmen ini terhadap masyarakat luas, bagaimana mereka trust mereka terhadap lembaga ini, proses seleksi ini benar-benar karena mereka kan 5.300 harus menyisihkan 3.500 lebih untuk diterima kan 700 doang Pak. 700 masing-masing 350-an kurang lebih. Ya, silakan sebagai bentuk penekanan Pak. Jadi selamat sore warga Banten, khususnya bahwa kami dari BKD Provinsi Banten bekerja sama dengan Dinas Kesehatan menghimbau kepada masyarakat, pertama, jangan mempercayai bahwa adanya sebuah iming-iming terhadap kepastian untuk bisa lolos dalam seleksi ini secara instan. Kami yakinkan bahwa seluruh proses yang sudah dilakukan sejak awal dari mulai pengumuman sampai dengan saat ini dalam proses ujian kita laksanakan secara berkeadilan. Kita junjung tinggi terkait dengan fairness. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menghimbau kepada mereka yang sudah ditetapkan peserta CAT, khususnya yang belum ini. Kami menghimbau untuk memprediksi waktu jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga ketika Bapak Ibu siapapun yang mengikuti peserta ini, misalkan dia mendapatkan sesinya adalah 9.30, upayakan untuk menghitung jarak dari tempat kediaman Bapak Ibu untuk menuju ke sini. Jangan dipepet-pepet, karena kami menemukan berbagai kasus bahwa banyak juga peserta yang mengalami keterlambatan sampai di sini. Karena yang paling penting yang bisa saya sampaikan di sini adalah tadi kita sampaikan bahwa ini kita bekerja sama dengan BKN dengan seluruh perangkat dan SOP yang ada. Nah, dalam SOP yang ada hanya terlambat 1 menit pun itu bisa tidak dapat memasuki ruang tes karena sistem secara otomatis akan menutup pada saat dilakukan register online. Karena register online ini dari sisi muka kita ukur, terus juga kita tagging terkait dengan barcode yang ada untuk mendapatkan PIN sebagai modal dalam hal pelaksanaan tes nanti di dalam. PIN itu Siap. 1 menit juga close ya. close sudah dengar lagi. Dan itu bincang-bincang kita. Selanjutnya kita nanti mungkin ke Posekda. Sahabat Banten Podcast, kita ikutin langkah kita selanjutnya. Siap Pak, makasih Pak. Sahabat Banten Podcast, nah alhamdulillah kita juga hari ini mendapat kesempatan untuk wawancara langsung dengan Pak PJ Sekda Provinsi Banten, Pak Nana Supiana. Beliau juga akan menjelaskan bagaimana proses sistem rekrutmen BLUD untuk RSUD Cilograng dan Labuan ini yang saat ini sedang dilaksanakan proses CAT. Kita akan mencoba meminta informasi bagaimana situasi pelaksanaan CAT dan yang lebih
kita butuhkan adalah bagaimana proses CAT ini bisa meyakinkan dan memangkas bahasa-bahasa oknum, karena seiring dengan visi gubernur itu Banten tidak korupsi begitu. Dan terima kasih Pak Sekda atas waktunya. Barangkali Bapak juga bisa menjelaskan, tadi kita udah wawancara dengan Pak An, BKD, Kepala Bidang, dan saya ingin mendapatkan penegasan lebih jauh bagaimana CAT ini yang sekarang dikelola oleh BKN langsung itu bisa benar-benar menenteramkan dan memberikan keyakinan terhadap masyarakat yang sedang ikut dan berharap mereka lolos dari lonjakan yang begitu sampai 5.300, bahwa proses ini bisa benar-benar bersih dari oknum dan sebagainya. Begitu Pak. Ya, baik. Terima kasih para pemirsa Banten Podcast. Kami ingin sampaikan sesuai dengan komitmen Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten bahwa rekrutmen pegawai BLUD Rumah Sakit Cilograng dan Labuan itu sejak awal ini kita pastikan bahwa kita menjaga norma, standar, prosedur, kriteria terkait dengan rekrutmen. Jadi kita ingin tegaskan bahwa proses ini melalui mekanisme yang bisa kita pertanggungjawabkan dari sisi transparansi, akuntabel. Kita pastikan dari sejak awal pengumuman yang dipublish, tahapan-tahapan seperti yang sudah dipublish di webnya, setnya Provinsi Banten. Dan proses ini proses yang bisa diuji transparansi dan akuntabilitasnya. Sehingga yakinlah semua para peserta dan masyarakat Banten yang kami cintai, ini proses yang berkeadilan, dipastikan tidak diskriminatif, berkeadilan tetap, sehingga ini salah satu metodologi yang sampai hari ini terpercaya dan bisa diyakini hasilnya adalah menggunakan sistem metodologi CACT. Yang ini mengedepankan tentu keahlian, kualifikasi, kompetensi para peserta. Dan hasil dari CACT bisa langsung dilihat hasilnya oleh para peserta. Nah, tentu ini bentuk komitmen dari visi misinya Pak Gubernur untuk berkomitmen tidak korupsi. Nah, tentu ini menjadi salah satu garansi bagi semua peserta, fokus saja dan hasilnya bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi proses dari sejak awal sampai proses seleksi administratif, kemudian proses seleksi yang menggunakan metodologi CACT adalah metode terbaik sampai saat ini. Dan ini bisa diuji secara transparan dan akuntabel untuk semua publik. Dan hasilnya kita bisa pastikan ini jujur, berkeadilan, dan fairness ya tentu ya. Kita menjaga integritas. Ya. Jadi kenapa Pak tidak BKD langsung yang mengelola, tapi langsung diambil alih oleh BKN? Nah, kita ini menggunakan satu kesepahaman bersama, karena memang lembaga penyelenggara asesmen ini tentu lembaga yang kredibel, lembaga yang terakreditasi, lembaga yang tersertifikasi, sehingga pertanggungjawaban dari sisi kelembagaan dan kredibilitasnya BKN adalah yang terbaik hari ini ya. Jadi kita bekerja sama dengan BKN yang sudah memiliki kelembagaan asesmen centernya. Dengan metodologi CACT ini kita bisa pertanggungjawabkan profesionalismenya, akuntabilitasnya, dan transparansinya. Nah, sehingga kita BKD bukan lembaga yang memang belum asesmen centernya belum terakreditasi. Jadi kita kerjasama dengan BKN yang sudah kelembagaannya terakreditasi dan tersertifikasi. Nah Pak, perlu disampaikan juga Pak, jika terjadi misalkan ada pengakuan-pengakuan dari para peserta yang kemudian mereka merasa menitip dan kemudian gagal dan mereka misalkan kehilangan uang, apakah bisa mereka mengadu?
Ya tentu ya kalau ada unsur-unsur fraud, ada kecurangan, atau ada pelanggaran-pelanggaran kaitan dengan penyelenggaraan ini, saya menghimbau, menyarankan dan tentu mengingatkan semua para peserta siapapun ya, yakinlah pada kemampuan soal materi yang diujikan, kemudian tetap menjaga integritas, yakinlah bahwa sistem ini, sistem yang kita bangun sesuai dengan komitmen, sistem yang akuntabel, transparan, dan akuntabel. Artinya selain proses masa sanggah, bisa nggak mereka misalkan ada layanan outlet pengaduan? Ini kan bisa langsung diikuti oleh prosesnya, dilalui transparan oleh peserta. Karena hasil ujian bisa langsung nilainya secara serta-merta setelah menyelesaikan menjawab soal-soal, peserta bisa mengetahui berapa skornya. Bahkan tadi ada juga catatan jejak riwayatnya Pak ya? Ya. Dalam prosesnya itu? Ya betul, tentu tentang mempertimbangkan normatif ideal ya, yang normatif ideal dan tentu kebijakannya berpihak kepada hal yang positif, keberpihakan yang tentu menguntungkan semua pihak ya, terutama yang memenuhi syarat tentu, kan tetap diatur oleh syarat ketentuan. Nah, jadi yakinlah teman-teman atas kemampuan sendiri dan transparansinya bisa dibuktikan setelah para peserta menyelesaikan soal-soal ujian, itu hasilnya peserta bisa langsung mengetahui. Nah ini bentuk dari metodologi yang fair ya, yang jujur, yang peserta bisa melihat hasil dari ujian yang hari ini peserta ikutin gitu. Nah ini tentu bisa menjadi pengawasan bersama, bisa mengetahui hasilnya, dan ini hasil tidak ditutup-tutupi, tidak ada yang ditunda-tunda, peserta bisa langsung mengetahui berapa hasil skor hasil ujiannya. Dan lagi ada afirmasi ya tadi. Dan afirmasi. Nah tentu afirmasi ini bentuk kebijakan yang berpihakan, tanpa mengabaikan rasa keadilan yang lain. Kita tetap mengutamakan sumber daya manusia yang ada di Banten. Nah bentuknya adalah dengan menggunakan afirmasi itu. Tapi untuk afirmasi sendiri itu secara otomatis Pak ya? Ya itu masuk sistem. Dan itu kan diumumkan terbuka. Bahwa ada afirmasi itu juga dipublish dan diketahui, wajib diketahui, dan tidak diketahui itu menjadi kebijakan yang dipublish dan setransparan mungkin dan terbuka kepada publik ya. Jadi bukan sesuatu yang disembunyikan, tapi ini kita bunyikan sebagai bentuk kita ingin menyampaikan bahwa ini fairness, terbuka, jujur, dan transparan. Dan semua sistem ini dikelola oleh BKN, termasuk SDM yang mengawasi dari yang di dalam CAT. Kita serahkan ke lembaga yang kredibel, yang terakreditasi, yang seperti saya katakan tadi, dan lembaga yang tersertifikasi. Dan BKD hanya tahap sampai pemberkasan. Ya, kita seleksi administrasi tentu bersama-sama dengan BKD, bekerjasama dengan Dinkes dan BKN. Itu Pak yang diantisipasi itu, lonjakan itu kemarin itu memang sudah diprediksi. Lonjakan itu sebetulnya kan memang ada antusias ya, bahkan pendaftar itu tidak hanya, peserta ini tidak hanya dari masyarakat Provinsi Banten, ternyata antusiasme ini juga pendaftar itu juga ada dari beberapa provinsi dan kabupaten kota di luar Banten. Kalau dipresentasikan banyak yang dari mana Pak? Yang dari tetap lokal, Banten tetap menjadi hampir 90% lah ya masyarakat Banten ya. Terutama yang lokasi rumah sakit Labuan dan Cilegon yang ada di Pandeglang dan Lebak itu adalah peserta terbanyak. Siap. Dan ini barangkali karena ini menggunakan sistem dana blood ya. Ya. Artinya beres April itu mereka barangkali bisa langsung. Status kepegawaiannya adalah Badan Layanan Umum Daerah. Nah, ini rumah juga sakit akan berbeda dengan P3 P3K. Betul, ini status kepegawaian yang sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan, ya sudah melalui proses izin Kemendagri, Kemenpan, dan ini juga sudah didasarkan pada instruksi Presiden 2025 ini tentang percepatan layanan dasar kesehatan. Oke, nah ini ada satu terakhir Pak, ada wacana di luar itu kok ini kan hampir sama dengan tenaga honorer. Nah, katanya pemerintah sudah mengetop tenaga honorer, tapi kok ini masih penerimaan dengan dari blood. Kenapa bukan P3K? Langsung gitu. Jadi itu
tentu ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Ya. Tidak boleh ada lagi pegawai selain P3K, ya kan, dengan PNS untuk aparatur. Nah, kekhususan ada aturan termasuk Inpres di dalamnya, peraturan perundang-undangan khusus untuk layanan dasar kesehatan itu dibolehkan. Dan belum status BLUD itu status yang masih dikonfirmasi menurut peraturan perundangan, termasuk yang dibolehkan tapi khusus untuk tenaga kesehatan. Untuk layanan kesehatan ini sebagai layanan dasar ya. Jadi itu termasuk yang menurut ketentuan perundangan status kepegawaian BLUD yang tentu status hukum BLUD ini semuanya diatur berdasarkan ketentuan undang-undang. Apakah nanti otomatis ketika dua rumah sakit itu membutuhkan karyawan tetap dengan P3K, apakah mereka langsung diangkat menjadi P3K atau akan ada? Ya, itu diatur oleh peraturan pemerintah, nanti kita tunggu kebijakannya ya. Belum Jadi BLUD itu adalah kebijakan yang dari sisi aturan perundangannya, peraturan pemerintah, kemudian peraturan Kementerian Kesehatan, dan ditegaskan di tahun 2025 ini ada instruksi Presiden untuk bentuk dari visi misi Pak Presiden, komitmen Presiden dan Gubernur, dan Inpres itu ditujukan untuk kementerian lembaga pemerintahan daerah untuk segera memastikan prioritas layanan kesehatan. Jadi Inpresnya memerintahkan semua gubernur, bupati, wali kota yang punya fasilitas kesehatan untuk melengkapi dan segera bisa melayani layanan dasar kesehatan. Pak, ini di seluruh Indonesia, bukan hanya di Banten ya. Ya. Ini BLUD ini yang sekarang sedang berlangsung ini kan kontrak, Pak ya. Mereka tenaga kontrak. Iya, tenaga kontrak. Berapa lama sih, Pak? Nah, kita skenariokan tentu dengan segala pertimbangan sumber daya, baik finansial dan lain sebagainya, BLUD Provinsi Banten akan menandatangani kontrak per 5 tahun. Per 5 tahun. Tapi tentu per tahun dievaluasi. Oh, ada evaluasi. Ada evaluasi, ada evaluasi. Jadi di situ ada ketentuan boleh diberhentikan Ya, pihak. betul. Nah, sahabat Banten Podcast, demikian wawancara singkat kita. Karena Pak Sekda juga barangkali ada kesibukan lain, kita sambil nunggu peserta nanti untuk diwawancara. Terima kasih atas waktunya, Pak Sekda. Terima kasih sama-sama Banten Podcast. Salam hormat dari Pak Gubernur, Pak Wagub, sehat selalu buat masyarakat Banten, dan tetap sejahtera dan bahagia untuk masyarakat Banten. Nah, sahabat Banten Podcast, alhamdulillah kita juga dikasih kesempatan waktu untuk bisa wawancara dengan keterwakilan dari BKN, beliau Pak Juwardi, BKN Kantor Regional Bandung, Jawa Barat ya. Nah, Pak Juwardi ini memang salah satu orang yang diberi tugas penanggung jawab pelaksanaan proses CAT. Demikian begitu. Nah, kita ingin coba tahu juga sebenarnya berdasarkan pengalaman-pengalaman di CAT itu seperti apa dan bagaimana mereka melaksanakan menjawab soal-soal yang disampaikan di dalam. Pak, dengan tidak bermaksud mendapatkan bocoran soal, sistemnya saja, Pak. Sistem bagaimana para peserta CAT ini benar-benar mereka akan diuji barangkali dalam menjawab soal-soal yang diberikan itu seperti apa, Pak, sistem? Ya. Dasar pengalaman-pengalaman sebelumnya, Pak. Oke. Jadi CAT ini sebetulnya dibuat oleh BKN dalam rangka menjawab apa yang menjadi keinginan masyarakat gitu ya. Artinya apa, dengan CAT ini kan nanti seleksi itu berjalan secara objektif, transparan, akuntabel. Nah, mungkin yang zaman-zaman dulu masih belum melalui sistem, belum melalui aplikasi, dalam tanda kutip mungkin persepsi masyarakat kan negatif dalam proses seleksi gitu ya. Nah, bagaimana kita menerapkan CAT agar betul-betul objektif, transparan, akuntabel, dan bisa memberikan hak setiap warga negara kan gitu ya, hak setiap warga negara untuk berkesempatan menjadi ASN bila mana menang dalam suatu kompetisi yang namanya kompetisi seleksi CASN. Terkait dengan soal-soal yang dibuat, sebetulnya yang buat itu bukan BKN. Ya.
Jadi PKN nggak ngerti masalah soal, Menpan tidak tahu masalah soal. Jadi soal ini dibuat oleh konsorsium perguruan tinggi negeri yang ditunjuk oleh Panselnas. Ya. Dari sisi kerahasiaan apakah terjaga? Sangat-sangat terjaga. Kenapa? Ketika selesai Panselnas ini nanti ada 4 instansi atau beberapa instansi yang pegang kuncinya, passwordnya. Jadi tidak ada yang bisa buka bila mana salah satu instansi ini tidak bisa memberikan usernya atau passwordnya. Dari sisi kompetensinya seperti itu, dari sisi keamanannya seperti itu. Nah, bagaimana untuk pelaksanaan, ini kan seluruh Indonesia kadang-kadang serentak, luar negeri serentak. Ketika kita memasang alat perangkat yang ada di, misalkan kayak sekarang ini ya, di sini ada seleksi BLUD, ini sebenarnya kosong nih. Tidak ada soal, di situ nggak ada soal. Nah, bagaimana soal itu akan ketarik bila mana nanti peserta itu berhasil login. Login itu diberikan nanti ada yang namanya PIN registrasi. Nah, PIN registrasi, kemudian nanti di dalam itu diberikan PIN lagi, PIN sesi namanya. PIN registrasi adalah kuncinya masing-masing peserta, kemudian nanti PIN untuk sesi untuk keseluruhan. Jadi soal itu akan ketarik ketika peserta berhasil login. Kalau nggak ada apa-apanya. Tapi kan kalau tadi lihatnya kok disegel dan sebagainya gitu kan. Nah, kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan semua. Ini kan jaringan gitu ya. Dari sisi security-nya juga kita antisipasi terus, kita evaluasi terus sehingga betul-betul soal-soal ketika mengerjakan itu ya aman. Jadi ini soal itu antara satu dengan peserta yang lain akan berbeda semua. Jadi di situ sudah dihitung komposisinya. Misalkan ada 1000 peserta. Berapa yang dibutuhkan soal sehingga ketika diacak itu tidak ketemu soal yang sama. Semua dari 100 peserta itu soal berbeda? Berbeda. Nah, itu dari hitung komposisinya berapa. Makanya di bank soal yang ada di PKN itu juga sudah diperhitungkan betul. Berapa sih yang dibutuhkan ketika seleksi A misalnya. Nah, misalkan ini kan ada 5.300 sekian ya. Sekitar 5.000-an, 5.300. Iya. Berarti itu soal akan terdiri dari banyak. Nah, kalau soal itu kan dihitung per sesi. Per sesi kan hanya 100. 100 ini ada 100 soal. Jadi ada secara aplikasi sudah dihitung. Ketika satu sesi 100 membutuhkan soal berapa sih? Sehingga tidak akan ketemu antara peserta satu ke peserta lain dalam satu sesi. Ini dalam satu sesi. Ya. Ya. Kalau dalam sistem itu ada namanya human error. Dalam sistem teknologi itu. Ya. Ini persentase human errornya ada juga nggak Pak? Tentu ada. Dalam proses. Tentu ada. Ada kejadian begini. Kita sudah memberikan video tutorial. Ya, kemudian kita juga memberikan pengarahan pada saat sebelum tes. Gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin peserta itu lalai. Ya. Tidak memperhatikan videonya, petunjuknya tidak diperhatikan, sehingga harusnya simpan lanjutkan, ternyata dia lupa. Asal diklik lanjutkan, dilanjutkan tanpa simpan. Sehingga pernah kejadian nilainya 0. Nah, untuk mengantisipasi itu maka kami pun yang di dalam itu akan keliling melihat, kan ada tandanya. Kalau yang tersimpan berarti hijau, yang belum kan merah ya. Makanya ketika kita lihat peserta kok ini merah, kita tanya, kita ingatkan, kenapa merah? Apakah sudah disimpan atau belum? Gitu. Nah, kita hanya sebatas itu. Tapi ketika soal pun kita pun nggak ngerti, orang BK itu nggak ngerti masalah soal dan sebagainya. Tapi human error itu ada, terjadi. Pasti ada ya. Iya. Bisa dari sistem jaringan internetnya barangkali gitu ya. Jaringan ya, tapi itu tentu sudah kita antisipasi. Misal, ketika ada trouble, kadang-kadang kan kalau misalnya ketarik kaki ya, listriknya mati misalnya, tiba-tiba mati komputernya. Nah, itu jawaban yang sudah tersimpan itu tidak akan hilang. Dan waktu pun tidak akan berkurang. Sehingga ketika nanti peserta berhasil login kembali, kondisi itu pada saat mati. Gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan di situ. Ya. Nah, demikian sahabat Banten Podcast, barangkali dan satu hal yang mesti kita coba dapetin bahwa human error pasti terjadi, masih bisa kemungkinan terjadi ada. Tapi lagi-lagi berdasarkan pengalaman barangkali itu kan bisa diantisipasi, begitu Pak ya, bisa diantisipasi. Dan satu kalimat terakhir saja Pak, closing statement bagaimana peserta ini tidak ragu dan hasil akhir nanti ketika real time mereka keluar itu harus ditangkap layar kalau barangkali untuk menjadi bahan pemeringkatan di akhir Pak ya, di kalkulasi di akhir. Silakan Pak. Ya.
Jadi tentu di dalam rangka untuk transparansi juga, kalau dulu kita tempel pengumuman, sekarang semua sudah digital. Jadi masyarakat bisa melihat langsung proses seleksi itu melalui YouTube streaming yang disediakan oleh BKN. Jadi dalam bentuk transparansi. Bahkan nanti peserta selesai pun bisa muter kembali. Sehingga sebetulnya teman-teman peserta ini sudah bisa mengetahui, oh saya masuk formasi nggak ya? Sebenarnya sudah bisa ngitung gitu ya. Dari hasil itu yang kita siapkan dari YouTube streaming itu gitu ya. Nah tentu para calon peserta yang sebentar lagi mungkin akan menghadapi juga P3K ya, seleksi P3K yang sebentar lagi mungkin bulan April ini juga. Tentu hati-hati dalam mengerjakan, ikutin petunjuk BKN, pengarahan dari panitia BKN, yang kalau tidak kalah pentingnya belajar. Karena pengalaman yang saya sering mewawancarai orang yang berhasil, yang nilainya bagus, yang tidak bagus. Ternyata ya tadi belajar dan hati-hati, ketenangan di dalam mengerjakan itu penting. Mengatur manajemen waktu itu penting. Kadang-kadang orang berkutik soal yang sulit, waktunya habis. Gitu. Itu kan merugikan juga ya. Apalagi kalau ada soal-soal yang sifatnya itu pasti ada nilainya. Misalkan PKP, itu semua soal ada nilainya. Kalau itu tidak terkerjakan, sehingga akan sangat merugikan si peserta itu. Jadi intinya harus tenang, kemudian juga tentu persiapannya belajar juga harus, gitu ya, belajar macam-macam. Bahkan di aplikasi BKN itu juga sudah ada. Kita siapkan untuk belajar bagaimana proses seleksi itu ada di YouTube kami juga ada. Jadi sebetulnya kami juga sudah mensosialisasikan, memberikan kemudahan kepada semua masyarakat untuk mempermudah bagaimana proses seleksi itu dengan dimudahkan, transparan, objektif dan akuntabel. Bahkan mungkin tutorial ikut CAT gitu ya. Itu gratis ya. Di BKN kalau kita buka di YouTube-nya BKN itu, di aplikasi di webnya BKN itu gratis. Itu bisa belajar. Siap. Terima kasih banget ini atas waktunya Pak, dan semoga ini membawa manfaat buat kita semua, buat sahabat Banten Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.